Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasang, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar partikel ga. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa partikel ga ini memiliki beberapa fungsi. Ya. Di antaranya, kalau di pelajaran sebelumnya ya, yaitu benda yang diterangkan oleh kata sifat atau kata keadaan. Ya. Kata sifat di sini bisa menyatakan suka atau tidak, gitu ya. Lalu atau besar atau kecil, panjang atau tidak, gitu ya, dan lain-lain. Sementara kalau untuk keadaan itu bisa menyatakan keadaan atau kondisi dari suatu objek, ya, atau juga bisa untuk menyatakan keadaan alam, kondisi alam, gitu ya, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba ya kita lihat ke contoh kalimatnya. Ya. Yang pertama, gimana sih kalau kita mau bilang aku suka tempura? Saya suka tempura. Masih ingat bahasa Jepangnya bagaimana, Minasang? Aku atau saya, bahasa Jepangnya adalah watashi. Ya. Tempura ya tempura. Lalu suka ski. Jadi kalau mau bilang aku suka tempura, bahasa Jepangnya adalah watashi wa tempura ga suki desu. Ya. Lalu contoh yang kedua, misalnya gajah badannya besar. Ya. Gajah, bahasa Jepangnya adalah zo. Badan karada. Besar oki. Jadi kalau mau bilang gajah badannya besar, bahasa Jepangnya adalah zo wa karada ga oki desu. Ya. Jadi partikel ga di sini bisa berarti nya. Oke, Minasang, itu untuk pelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang partikel ga. Berikutnya, kita akan membahas nama-nama musim di Jepang. Seperti yang kita tahu ya Minasang, bahwa Jepang itu memiliki 4 musim. 4 musim, bahasa Jepangnya adalah shiki. Kira-kira ada musim apa aja ya Minasang? Kita bahas ya. Yang pertama ada musim semi. Musim semi terjadi dari bulan Maret sampai bulan Mei. Musim semi ini ditandai dengan suhu atau udara ya yang semakin menjadi hangat dan juga ditandai dengan mekarnya bunga sakura ya. Jadi musim semi bahasa Jepangnya adalah haru. Sekali lagi ya, musim semi haru. Kemudian dilanjutkan dengan musim panas. Musim panas dalam bahasa Jepang disebut natsu. Ya. Musim panas ini terjadi dari bulan Juni sampai Agustus ya, dan ditandai dengan suhu atau udara yang semakin panas. Kemudian pada musim panas ini juga banyak orang yang pergi berlibur, misalnya berlibur ke pantai gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi musim panas ya kan itu ada liburannya ya. Nah itu disebut dengan liburan musim panas atau dalam bahasa Jepangnya yaitu natsu yasumi. Ya, jadi tadi ya musim panas bahasa Jepangnya adalah natsu. Ya, musim panas natsu. Kemudian kita beralih ke musim gugur. Musim gugur ini terjadi dari bulan September sampai November. Ya. Ditandai dengan suhu atau udara yang mulai menjadi dingin. Selain itu juga ditandai dengan banyaknya daun yang menjadi warna merah atau coklat ya hingga nanti mereka berguguran. Ya. Jadi musim gugur bahasa Jepangnya adalah aki. Musim gugur aki. Lalu kita beranjak ke musim dingin. Musim dingin itu terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari. Musim dingin ini ditandai dengan suhu udara yang mulai semakin menjadi dingin. Dan tentunya kita juga akan melihat banyak salju. Ya. Jadi musim dingin bahasa Jepangnya adalah fuyu. Musim dingin fuyu. Ya, oke Minasang, itu untuk 4 musim di Jepang. Tadi ada musim semi, haru, musim panas, natsu, musim gugur, aki, musim dingin, fuyu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kan kalau di Indonesia hanya ada 2 musim ya.
yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya musim hujan apa tuh? Musim hujan bahasa Jepangnya adalah uki. Musim hujan uki. Kemudian musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi dari bulan April sampai September. Bahasa Jepangnya adalah kanki. Musim kemarau kanki. Jadi di Indonesia kan ada 2 musimnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan bahasa Jepangnya uki, musim kemarau kanki. Oke minasang, itu untuk materi kita hari ini. Nah, sekarang ayo kita lanjutin ke latihan percakapan ya. Percakapan yang hari ini kita akan membahas tentang 4 musim di Jepang tadi ya. Bahasa Jepangnya adalah shiki. Nah, kira-kira percakapan ini seperti apa? Ayo kita simak ya. Dari si A yang bertanya kepada si B nih ya. Si A bertanya kepada B, "Nihon wa ima fuyu desho?" Nihon Jepang ya. Ima sekarang, fuyu tadi tuh musim dingin ya. Jadi Nihon wa ima fuyu desho? Artinya adalah Jepang sekarang musim dingin bukan? Kemudian dijawab oleh si B nih. Hai, samui desu yo. Samui artinya adalah dingin ya, dinginnya buat cuaca ya. Jadi hai samui desu yo artinya adalah ya dingin loh ya. Kemudian si A bertanya lagi kepada si B nih, nando gurai desu ka? Nando itu artinya adalah berapa derajat ya. Gurai kira-kira atau sekitar ya. Jadi kalau nando gurai desu ka artinya kira-kira berapa derajat atau sekitar berapa derajat gitu ya. Kemudian dijawab oleh si B nih. So desu ne, Hokkaido dato -5 do gurai desu. Hokkaido ya, nama pulau ya di Jepang, nama tempat ya. Lalu -5 ya, godo 5 derajat. Minus ya. Jadi minus 5 derajat ya. -5 gurai, kira-kira minus 5 derajat. Gitu ya. Jadi so desu ne, Hokkaido dato -5 gurai desu. Artinya adalah dia lagi mikir tuh ya. Kalau Hokkaido kira-kira minus 5 derajat. Ya. Kemudian direspons oleh si A nih. Samui desu ne. Ya, samui ya tadi ya artinya adalah dingin. Ya, jadi samui desu ne artinya adalah dingin ya. Bagaimana minasang untuk percakapan kita kali ini yang membahas tentang musim ya. Menarik kan ya? Nah, sekarang ayo kita latihan percakapan ya. Seperti biasa, latihan percakapan ini dibagi menjadi 2 part ya. Part pertama, saya sebagai A, part kedua minasang sebagai B ya. Kita coba ya. Oke? Sudah siap? Ya, percakapannya yang tadi kok. Oke. Nah, saya mulai dulu ya. Nihon wa ima fuyu desho? Dozo, silakan dijawab minasang. Nando gurai desu ka? Dozo. Samui desu ne. Oke minasang, kemudian dibalik ya. Minasang yang bertanya, saya yang menjawab ya. Minasang sebagai A tadi tanyanya adalah Jepang sekarang musim dingin bukan? Tuh, kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana? Dozo, masih ingat dong? Oke. Hai, samui desu yo. Dozo, dilanjut. So desu ne. Hokkaido dato -5 gurai desu. Oke ya. Oke binasang, itu untuk percakapan kita kali ini. Nah sekarang coba ya, ayo kita perhatikan ke gambar ya yang sudah disediakan oleh Gakushudo ya. Nah gambarnya seperti ini nih, ada percakapan antara si Tini dan Tanaka ya. Tini yang berada di Jakarta dan Tanaka yang berada di Jepang. Tadi si Tini bertanya kepada Tanaka ya, Jepang sekarang musim dingin bukan? Tuh. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan diucapkan ya.
Oke, bagus. Nihon wa ima fuyu desho. Oke. Nah, kemudian dijawab sama si Tanaka nih. Ya, dingin loh. Tuh, gampang ya. Tadi masih ingat bahasa Jepangnya? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Hai, samui desu yo. Nah, kemudian Tini bertanya lagi sama Tanaka ya, berapa derajat gitu ya. Kira-kira berapa derajat? Mas ingat minasang bahasa Jepangnya gimana? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Nando gurai desu ka? Nah, kemudian dijawab oleh Tanaka nih. Ya, Tanaka sambil berpikir ya. Kalau Hokkaido kira-kira minus 5 derajat. Ya. Yang tadi tuh bahasa Jepangnya ya. Coba diucapkan ya. Dozo. Oke, bagus. So desu ne. Hokkaido dato minus 5 do gurai desu. Kemudian ya ditanggapi oleh Tini ya. Dingin ya, gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah dozo. Silakan diucapkan ya. Ya, betul ya. Samui desu ne. Ya. Kemudian percakapan mereka pun berlanjut ya. Si Tanaka mengatakan sesuatu kepada Tini nih. Mungkin bisa jadi lebih hangat kalau si Tono gombalin ya. Ada-ada aja ya. Kemudian direspon sama si Tini. Aduh, bisa-bisa malah jadi panas tuh ya. Dan di sisi lain si Tono yang merasa lagi diomongin ya. Tuh, kupingnya membesar ya. Karena memang dia lagi menguping ya. Dia bilang gini, kayaknya lagi gosipin aku nih. Aduh, Tono, si Tono. Oke minasang, itu untuk materi kita hari ini ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Oke, kyo otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.